Di konten kali ini, gue mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan Persija Jakarta. Lagi rame banget, DM dari kalian itu penuh di IG gue, dan gue ingin ngebalesnya juga agak repot ketika terlalu banyak. Jadi gue berusaha bikin video ini, gue menjelaskan yang ada di pikiran gue, dan gue rasanya bisa menerka-nerka apa yang terjadi kalau hukumannya ini sebabnya kenapa. Terus apakah bisa selesai atau enggak. Gue di sini dasarnya itu dari aturan. Jadi mudah-mudahan ini sedikit mencerahkan. Gue mau langsung aja. Sebenarnya ada 5 klub yang kena sanksi ini. Ada Persiraja, terus ada Sada Sumut, ada Persikap, ada Persiwa, dan Persija Jakarta. Kita lupakan yang lain, kita bahas ke Persija Jakarta. Ini dia, banyak yang nyalahin banyak yang nyalahin Simic. Kalau yang sepengetahuan gue, ini bukan salah dia. Kasus yang ini murni nggak ada kesalahan Simic sama sekali. Salah siapa? Gue nggak bisa nyebutin, karena kadang itu yang bener malah bisa jadi salah, yang salah itu belaga jadi orang bener gitu. Kadang di Indonesia itu terjadi hal-hal seperti itu. Gue nggak bilang di Persija, tapi di Indonesia kadang hal-hal seperti itu bisa terjadi. Oke? Pertanyaannya, ini kasus bisa beres apa nggak? Ya bisa, kalau administrasinya diselesaikan. Misalkan, tuntutan dari FIFA-nya apa? Lo mesti A, nah A ini dipenuhi sama si Persija, ya pasti kasusnya bisa diselesaikan. Gue mau menerka-nerka, biasanya kalau kena hukuman ini, kasusnya itu kasus apa? Karena si FIFA menjatuhkan hukuman, itu dasarnya udah ada, undang-undang ini udah punya. Jadi kalau hukumannya ini, contoh, lu kena kartu merah, lu larangan bermain. Itu udah ada aturannya. Nah ini, lu kena hukuman seperti ini, biasanya itu kenapa? Oke, yang pertama, penyebabnya, ini belum tentu terjadi dengan Persija ya, tapi ini yang sering terjadi. Yang pertama adalah, kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. Jadi udah harusnya bayar, tapi nggak dibayar. Contoh, misalkan nunggak gaji. Contoh lainnya, misalkan DP nggak keluar, atau bonus nggak dibayarin, nah itu si pemain bisa ngelaporin ke FIFA tuh. Dan itu punya aturannya. Oke? Yang kedua, pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah. Jadi tiba-tiba mutusin kontrak, itu kayaknya terjadi sama Marco Simic tuh. Cuman di kasus ini bukan dia. Gue nggak tahu kasus dia masih bergulir apa enggak, dan ini mungkin baru satu dari sekian banyak yang akan datang teguran-teguran dari FIFA. Jadi ini baru satu aja kayaknya. Dan akan datang lagi dan akan datang lagi. Kemungkinan besar seperti itu. Oke? Yang kedua tadi pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah. Itu yang terjadi sama Marco Simic. Kalau nggak salah, kasus awalnya itu pemutusan kontrak atau dia nggak dibayar atau apa. Pokoknya ini ada kaitannya sama ini. Tapi yang terjadi sekarang, gue sekali lagi ulangin, yang terjadi sekarang itu bukan karena dia. Jangan nyalahin dia. Kesian. Oke? Dia lagi gacor sekarang. Yang ketiga, pemutusan kontrak sepihak atas dasar pemain hamil atau menjadi hamil. Ini untuk sepak bola putri pastinya ya. Terus yang keempat, kegagalan membayar jumlah yang relevan tepat waktu. Oke? Ini sebab-sebabnya ketika hukuman itu keluar. Nah, bisa jadi, gue nggak ngomong pasti. Bisa jadi kalau misalkan berkaca dari 4 poin ini, anggaplah 3 yang hamil kita keluarkan. Kewajiban pembayaran dan jatuh tempo, berarti ada pemain yang nggak dibayar, misalkan, terus dia melaporkan. Terus pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah. Ada pemain yang diputus kontrak, misalkan di Persija, terus tanpa alasan. Gue rasa poin kedua ini nggak ada deh. Kayaknya nggak ada pemain Persija yang diputus kontrak tanpa alasan. Oke? Poin ketiga yang hamil kita nggak usah, kita lupakan. Dan yang keempat, kegagalan membayar jumlah yang relevan tepat waktu. Ini juga bisa terjadi. Misalkan gue sebagai pemain, tiba-tiba harusnya gue dibayar tanggal 1, misalkan gaji gue tanggal 1, terus nggak dibayarnya 2 bulan, 3 bulan lagi, ya gue mesti melapor lah. Dan gue rasa kita harus objektif menilai, kayak gue objektif menilai Simic. Biasanya gue banyak banget mengkritik Simic. Gue mengkritik Simic di saat Simic jelek mainnya, dan gue memuji dia di saat Simic bagus mainnya. Gue sekalian mau klarifikasi. Jadi, jangan bilang, tuh, lo bilang mainnya jelek, sekarang bagus. Ya iya, gue bilang dia main jelek ketika dia main jelek. Nah, ketika dia main bagus ya, ya gue bakal bilang dia main bagus gitu. Jadi, jangan ambil video gue yang lama yang bilang dia main jelek, dan digabungkan dengan kejadian yang sekarang. Orang bisa berubah. Dan pendapat gue mengkritisi sesuatu yang saat itu. Jadi, jangan lo kait-kaitkan gitu. Gue bilang Simic jelek waktu itu, dan memang jelek waktu itu, tapi lo juga harus mengakui itu, objektif. Gue objektif dalam menilai, kalian juga objektif dalam menonton. Ketika dia bagus, ya kita puji dia sebagai pemain yang bagus. Oke. Tadi iklan dulu sebentar urusan si Marco Simic. Oke, sekarang gue mau balik lagi. Ketika gue jadi pemain, yang tadi gue sambung, terus yang harusnya gue dibayar, tiba-tiba gue nggak dibayar, sedangkan gue punya kehidupan, keluarga gue, ya wajar aja ketika gue bereaksi. Kalau misalkan kita urusannya di negara kita,
bukan di dunia sepak bola ya, kita bisa ke polisi atau ke lain-lain. Tapi kalau di dunia sepak bola, ya larinya pasti ke FIFA. Dan FIFA menjawab ini, dan FIFA melindungi pemain-pemain ini, dan inilah hukumannya. Mungkin ya, ini hukumannya karena laporan dari si pemain-pemain itu. Gua nggak tahu ada 1, 2, 3, 4 orang yang melaporkan, tapi ya, sekali lagi ini bukan kepastian. Ini adalah gue berkaca dari hukuman yang keluar gitu. Hukuman ini keluar karena kejadiannya ini. Yang tadi gue ulangin, sekali lagi gue ulangin supaya lo pada nggak salah. Penyebab hukuman ini, penyebabnya adalah kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, nggak dibayar, pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah, pemutusan kontrak sepihak atas dasar pemain hamil atau menjadi hamil, sama yang terakhir kegagalan membayar jumlah yang relevan tepat waktu. Atas dasar penyebab ini, makanya FIFA memutuskan hukum itu yang sedang terjadi dengan Persija Jakarta sekarang. Oke? Jangan dipelintir-pelintir, jangan dipotong-potong. Gue nggak menyalahkan siapa-siapa dan gue menerka-nerka, menganalisa atas hukuman yang diberikan oleh si FIFA. Gue mencoba berhati-hati ngomong ini karena takutnya bukan dari kalian, bukan dari fans Persija, tapi dari tim sebelah yang berusaha ngambil video gue. Ya sebelahnya gue nggak tahu deh, kanan, kiri, atas, bawah gue nggak tahu ya, pasti sebelah. Berusaha ngambil video gue, dipotong, terus disebar kemana-mana. Makanya gue berulang kali gue puter-puter supaya potongan dia jadi berantakan. Jadi itu dia terakhir, oke? Yang tadi gue udah bacain. Kayaknya udah singkat-singkat aja mengenai kasus ini. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau ada kabar-kabar terbaru lagi, gue akan informasikan ke kalian. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.